Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du fa في محكم كتابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وقال الله تعالى اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Melalui khutbah yang singkat ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhi diri dari segala yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan khutbah yang mulia ini, khatib ingin menyampaikan khutbah tentang amalia 10 bulan berikutnya. Hadirin rahimakumullah, saat ini kita berada di hari Jumat terakhir bulan Ramadan, dan tidak lama lagi kita akan menyambut bulan yang mulia, yakni bulan Dzulhijjah. Hari-hari yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun ini tanggal 1 bulan Dzulhijjah insya Allah akan jatuh pada hari Kamis tanggal 30 Juni yang akan datang. Pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kita sangat dianjurkan untuk melakukan dan memperbanyak amal-amal kebaikan. Amal-amal kebaikan yang dilakukan di dalamnya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita isi hari-hari yang mulia ini dengan berbagai kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya puasa mulai hari pertama sampai hari ke-9 bulan Dzulhijjah. Terutama puasa pada hari ke-9 yang disebut dengan puasa Arafah. Kemudian puasa Tarwiyah pada hari ke-8 bulan Dzulhijjah. Berbakti kepada kedua orang tua, memperbanyak silaturahim kepada sanak saudara, ziarah kubur, bertobat dari semua dosa dan kesalahan. Lebih giat lagi menghadiri majelis-majelis ilmu, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak zikir, tasbih, tahmid, takbir dan tahlil, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memperbanyak salat sunnah, serta memperbanyak sedekah dan lain sebagainya. Hadirin rahimakumullah, begitu mulianya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah di dalam Al-Quran dengan hari itu dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajri wa layalin ashr wasyaf'i wal watr. Maknanya, demi waktu fajar, demi 10 malam pertama bulan Dzulhijjah, demi hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, dan demi hari raya Kurban. Al-Quran surat Al-Fajr ayat 1 sampai 3. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Tirmizi, Imam Abu Dawud, dan Imam Ibnu Majah dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni ayyamul ashr wal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal jihad fi sabilillah, qala wal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji'u min dhalika bi syai'." Artinya, tidak ada hari yang amal soleh di dalamnya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selain 10 hari pertama bulan Dzulhijjah.
Para sahabat bertanya, wahai baginda Rasulullah, termasuk lebih utama daripada jihad di jalan Allah? Baginda Rasulullah SAW menjawab, termasuk lebih utama dibandingkan jihad di jalan Allah, kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, lalu dia tidak kembali dengan sesuatu apapun dari jiwa dan hartanya, karena ia mati syahid di medan jihad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah terdapat hari yang paling utama sepanjang tahun, yaitu hari Arafah atau hari ke-9 di bulan Dzulhijjah, yang tahun ini jatuh pada hari Jumat tanggal 8 Juli yang akan datang. Pada hari Arafah kita lagi ditekankan lagi untuk melakukan berbagai kebaikan serta berpuasa dan memperbanyak doa pada hari itu. Ketika ditanya mengenai puasa Arafah, baginda Rasulullah SAW menjawab, yukafusan kemadiyat wal baqiyat. Artinya puasa Arafah itu memiliki keutamaan menghapus dosa-dosa kecil setahun yang lalu, setahun yang akan dan setahun yang akan datang. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis ini baginda Rasulullah SAW menjelaskan tentang keutamaan hari Arafah dalam sabdanya, ma min yawmin akthar min an yantiqullahu fi 'abdan minan nari min yawmin Arafah. Artinya tidak ada hari yang Allah membebaskan hambanya dari neraka sebanyak dia membebaskan pada hari Arafah. Hadis riwayat Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, baginda Rasulullah SAW bersabda, ma ruya syaitan yawma huwa fihi asghar wala alharu wala akharu wala ayyadu minhu min yawmin Arafah. Artinya tidaklah syaitan terlihat lebih terhina, lebih terusir, lebih ternista dan lebih marah kecuali pada hari Arafah. Hadis riwayat Imam Malik. Hal itu dikarenakan begitu banyaknya rahmat Allah yang turun pada hari Arafah dan begitu banyak pengampunan dosa yang Allah anugerahkan kepada para hambanya pada hari itu. Hal semacam inilah yang tentu sangat dibenci oleh syaitan. Hari Arafah juga adalah hari yang mustajab doanya apabila orang mau berdoa pada malam itu. Baginda Rasulullah SAW bersabda, afdhalu du'ai yaum Arafah wa afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Artinya doa yang paling utama adalah doa pada hari Arafah, dan sebaik-baiknya aku dan para nabi sebelumku ucapkan adalah kalimat tauhid la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Hadis riwayat Imam Malik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagi yang akan berkurban disunahkan mulai awal bulan Dzulhijjah sampai dengan hewan kurbannya disembelih untuk tidak memotong rambut dan kukunya, sebagaimana hal itu dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang terakhir kami sampaikan bahwa malam hari raya Idul Adha juga adalah salah satu malam yang apabila orang berdoa di dalamnya akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ditegaskan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, walau annahu kana yaqul inna du'a yustajabu fi khamsi layali fi lailatul jum'ati wa lailatul adha wa lailatul fitri wa awal lailatul rajab wa lailatul nisfi min syahr Sya'ban. Artinya telah sampai berita pada kami bahwa dulu pernah dikatakan bahwa sesungguhnya doa itu dikabulkan pada 5 malam. Yang pertama malam Jumat, yang kedua malam hari raya Idul Adha, yang ketiga malam hari raya Idul Fitri, yang keempat malam pertama bulan Rajab, dan yang terakhir malam nisfu Sya'ban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah tugas singkat yang mulia ini. Khatib ingin menyimpulkan bahwa yang pertama, Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya Al-Dunya Littariqul Haq menuntut pendapat menyatakan bahwa barang siapa yang memuliakan 10 hari bulan Dzulhijjah akan mendapat 10 kemuliaan. Yang pertama, umurnya berkah. Yang kedua, hartanya akan bertambah. Yang ketiga, keluarganya akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dosa-dosanya akan diampuni. Yang kelima, nilai amal baiknya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, mendapat kemudahan menjelang kematian atau syakaratul maut. Kemudian yang ketujuh, mendapatkan cahaya yang terang di alam kuburnya.
Yang kedelapan, saat ditimbang amal kebaikan akan diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan, selamat dari siksa neraka. Kemudian yang kesepuluh, mendapat derajat yang tinggi atau surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita dianjurkan untuk berpuasa paling tidak adalah pada hari ke-9 bulan Dzulhijjah, yakni puasa Arafah. Syukur-syukur kita bisa tambahkan dengan puasa hari ke-8 yaitu puasa Tarawih. Apalagi apabila kita bisa memuliakannya atau memulainya dengan puasa mulai dari awal bulan Dzulhijjah sampai hari ke-9. Dalam hal ini baginda Rasulullah SAW bersabda, "Shauma yaumin tarwiyati kaffaratun sanati wa shaumi yaumin arafati kaffaratun sanatain." Puasa hari Tarawih atau 8 Dzulhijjah menghapus dosa 1 tahun, dan puasa pada hari ke-9 atau puasa Arafah menghapus dosa 2 tahun. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dan Ibnu Majah dan Ibnu Abbas. Kemudian yang ketiga, baginda Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwa kana Rasulullah SAW Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma yusalluna idain min qabl al-khutbah. Jadi baginda Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu selalu melakukan sholat 2 hari raya, yakni Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi betapa pentingnya sholat Idul Fitri ini dan Idul Adha, maka dari itu kita dianjurkan untuk senantiasa menjalankan sholat tersebut. Kemudian amal yang selanjutnya yang bisa kita lakukan yakni di dalam Al-Quran surat Al-Kautsar Allah menyatakan fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat, yakni salat Idul Adha. Dan karena itu kita dianjurkan juga untuk berkorban. Maka kata baginda Nabi Muhammad SAW, sebaik-baiknya ibadah yang dilakukan pada hari ke-10 bulan Dzulhijjah adalah berkurban. Tadi kami telah mendengar bahwa sungguh banyak yang telah melakukan kurban, tapi itu akan lebih baik apabila kita semua yang diberi rezeki oleh Allah lebih itu untuk melakukan kurban setiap individunya. Karena setiap kurban atau darah yang diteteskan pada hari itu akan menjadi saksi bagi surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu baginda Nabi Muhammad SAW di dalam hadis yang lain, barang siapa yang diberi kemampuan untuk berkurban tapi dia tidak mau berkurban, maka berhati-hatilah, jangan sampai dia mendekati masjid itu. Ini menandakan bahwa orang yang bakhil itu dilarang masuk masjidnya baginda Nabi. Jadi apabila kita diberi kelebihan dari surga Allah, maka berkurbanlah, karena pada hari itu siapa yang berkurban akan menjadi orang yang mulia kata baginda Nabi. Kemudian yang terakhir, kita juga dianjurkan oleh baginda Nabi untuk banyak berdoa kepada Allah. Sebab barang siapa yang berdoa pada malam Idul Adha, pada malam Arafah, insya Allah doanya akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita dianjurkan banyak berdoa pada malam hari itu. Kemudian terutama khususnya ditetapkan keimanan dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hada wa astaghfirullahaladzim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukruhu ala taufiqihi wa imtinanihi, wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amarahu wa antahu amma wa 'alamu anna Allah bi amrin bada fihi nafsihi wa sana bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu
الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى آبائك ورسلك وملائكة المقربين وعلى الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر وسوء المختلط والسدائر والإيمان ما ظهر منها وما بطن من بلد إندونيسيا هذا خاصة ومن سائر بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على ما يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.